Gibeon Kids. Yes, yes, yes. Sekali lagi adik-adik dengan suara yang keras. Gibeon Kids. Yes, yes, yes. Yeay. Happy Sunday adik-adik. Saatnya kita beribadah ya. Nah sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya. Kak Cing-Cing akan tunggu adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku. Nah adik-adik, sekarang Kak Cing-Cing mau ajak adik-adik semua untuk baca satu ayat ya bersama-sama. Sekarang adik-adik buka ayatnya. Bunyinya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah ayo adik-adik sekarang baca satu kali lagi dengan suara yang keras. Oke, 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adik-adik, Kak Cing-Cing mau tanya, kira-kira adik-adik pernah patah hati nggak? Atau kalau kalian bingung apa sih itu patah hati? Itu rasanya seperti kalau kalian merasa sedih, bahkan sampai ingin menangis. Kira-kira kalian pernah nggak mengalami hal tersebut? Pasti kalian bingung ya apa yang harus dilakukan? Nah, tenang Kak adik-adik, Kak Cing-Cing punya kabar baik loh. Allah yang menyelamatkan dan menebus kita dari dosa, Dia juga adalah Bapa dan juga sahabat kita. Nah adik-adik bisa datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Yang adik-adik hanya perlu ingat saat ini adalah saat kita patah hati atau merasa sedih bahkan ingin menangis, ayat firman Tuhan selalu menguatkan kita bahwa ada Tuhan yang menyelamatkan kita dan selalu ada buat kita. Jadi adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan dan selalu bersyukur ya. Mari adik-adik kita memuji Tuhan bersama. Mari adik-adik kita sama-sama bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan,
adik-adik semua, apa kabar? Wah, kalian sehat-sehat ya di rumah? Lihat nih, Kak Puput ada di pantai. Wah, aduh panasnya. Iya ya, hari ini kan hari Minggu. Waktunya kita beribadah dan menikmati Tuhan. Wah. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ingat, yuk kita mulai berdoa. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau sudah memberikan kami hari yang sangat istimewa. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk kami dapat duduk dengan manis dan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, karena Kak Puput lagi ada di pantai, ayo kita main sama-sama ya. Nah, kita akan bermain bersorak. Siap? Nah, Kak Puput akan menyebutkan beberapa kata. Kalau itu benar, adik-adik akan bersorak seperti ini. Yeay, yes, yeay, benar. Kalau itu benar. Nah, tapi jangan lupa ajak mama sama papa, kakak, adik, sama nenek, sama kakek. Boleh loh. Nah, oke? Gimana? Siap? Ya. Nanti kalau yang salah ya adik-adik, ingat kalau yang salah, kakak menyebutkan sesuatu yang salah, bilang bilang gitu ya. Oke, diingat? Siap? Pertanyaan pertama. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Yeay, yes. Ya, benar adik-adik. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Ya benar. Pertanyaan kedua ya. Siap-siap ya. Oke. Hari Minggu adalah hari yang sama dengan hari yang lainnya. Apa? Gak benar. Ya gak benar ya. Good. Kalian pinter semua. Pertanyaan selanjutnya. Dengarkan baik-baik ya. 1, 2, 3. Kita pergi ke sekolah minggu pada hari Minggu. Yeay! Yes. Yeay, benar. Good semuanya. Pertanyaan yang terakhir. Siap? Nah, jangan lupa ajak mama papa. Ma, ayo lompat, ma. Ayo lompat, ma. Ayo. Pertanyaan terakhir. Kita menghormati Allah dan mengasihi Allah ketika beribadah di sekolah minggu. Yes. Benar. Wah, good semua ya. Hebat kalau main. Nah, iya loh adik-adik. Nah, hari Minggu itu sangat istimewa. Waduh, hari Minggu itu khusus untuk menghormati Allah dan untuk kita beristirahat. Tapi ada pekerjaan loh yang boleh dilakukan saat hari Minggu, yaitu ding, pekerjaan kewajiban dan ding, pekerjaan belas kasihan. Kakak jelaskan ya, apa itu pekerjaan kewajiban dan pekerjaan belas kasihan. Pekerjaan kewajiban adalah pekerjaan yang sangat penting yang harus dilakukan. Seperti contohnya menyiapkan makanan bagi keluarga. Masak kayak mama loh, masak di dapur untuk menyiapkan makanan
buat kamu, buat papa, buat siapa lagi ya yang ada di rumah ya. Itu boleh dilakukan loh adik-adik. Nah, atau contohnya lagi saat kalian mau pergi ke gereja, terus banyak bocor. Boleh loh untuk menambah ban yang bocor saat kita mau pergi ke gereja. Sudah dijelaskan ya, apa itu pekerjaan kewajiban. Sekarang yang kedua, pekerjaan belas kasihan. Apa itu pekerjaan belas kasihan? Pekerjaan belas kasihan adalah hal-hal yang dilakukan, yang baik dilakukan untuk menolong orang lain. Contohnya apa ya? Adik-adik tahu? Nah, tidak pergi ke gereja saat COVID. Tidak pergi ke gereja saat COVID. Iya adik-adik, karena kita tidak ingin menularkan virus-virus kepada orang lain. Itu adalah contoh yang baik, contoh belas kasihan yang baik adik-adik. Apalagi ya, saat kita nanti setelah COVID ini selesai, saat kita pergi ke gereja dan ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita menolongnya. Itu boleh dilakukan. Tapi ada contoh juga orang-orang yang pekerjaannya yaitu belas kasihan. Seperti apa ya? Seperti dokter. Nah, Pak Dokter, suster, atau pemadam kebakaran. Atau apa lagi ya? Ambulans. Oh ya, good. Ya, bener adik-adik. Nah, ini keduanya, pekerjaan kewajiban dan pekerjaan belas kasihan, itu adalah hal-hal yang baik yang Tuhan izinkan pada hari Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan belajar tentang bagaimana Yesus menjadikan hari Tuhan sebagai hari untuk menghormati Tuhan dengan bersukacita. Tapi juga sekaligus menjadi hari yang menunjukkan kasih Allah kepada sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita mau baca Alkitabnya dulu ya. Ayo mana Alkitabnya? Oke, kita baca di Keluaran 20 ayat 8. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita sambung lagi ya di Matius 12 ayat 1 sampai 14. Kakak tunggu ya. Sudah dapat? Oke. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Lanjut ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antaramu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangan itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Adik-adik, ingat nggak ya, mengapa Allah memberikan 10 perintah yang baik kepada umat-umatnya? Ya, supaya mereka tahu bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hari ini kita akan belajar perintah yang keempat. Apa itu? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu apa ya, Kak? Sabat itu adalah hari Minggu. Adalah hari yang dikhususkan untuk menghormati Allah dan untuk beristirahat. Adik-adik ingat enggak saat Allah menjadikan langit dan bumi? Allah sudah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan dia juga beristirahat pada hari yang ketujuh. Sama, kita juga harus beristirahat di hari yang ketujuh, adik-adik, di hari Minggu. Umat Allah beristirahat untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang bersukacita dan melakukan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan, adik-adik. Tapi dulu di zaman Yesus, orang-orang Farisi yang memimpin agama membuat banyak sekali peraturan pada hari Sabat. Hingga umat-umat Tuhan tidak sempat lagi untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kakak mulai cerita ya. Pada suatu hari Sabat, mereka melihat Yesus. Orang-orang Farisi itulah adik-adik, melihat Yesus dan murid-muridnya lewat di sebuah ladang gandum. Murid-murid sedang memetik gandum dan memakannya karena lapar. Melihat hal itu, orang-orang Farisi mendatangi Yesus dan berkata, "Lihat, murid-muridmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang di hari Sabat." Yesus menjawab orang Farisi itu, adik-adik, dengan menceritakan tentang Daud. Suatu ketika Daud dan prajurit-prajuritnya lelah dan lapar. Mereka pergi ke bait Allah. Tapi satu-satunya makanan yang ada di sana adalah roti sajian yang hanya boleh dimakan sama imam. Aduh, roti itu tidak boleh dimakan oleh semua orang. Itu hanya boleh dimakan oleh imam saja. Aduh, terus makan apa ya itu ya? Tapi oleh belas kasihan imam-imam itu memberikan roti yang seharusnya untuk imam-imam, adik-adik. Imam-imam memberikannya kepada Daud dan prajuritnya agar mereka tidak kelaparan. Lalu Yesus lanjut bercerita bagaimana dengan para imam yang melayani di bait Allah. Mereka harus tetap bekerja pada hari Sabat, membuat api, mengangkat hewan untuk persembahan kepada Allah. Nah, hukum Allah mengizinkan loh
mereka untuk melakukan hal-hal yang menghormati Allah. Nah, adik-adik ingat enggak? Ini termasuk pekerjaan apa ini? Ya, pekerjaan kewajiban. Nah, Yesus sedang mengajarkan orang Farisi bahwa benar kita perlu beristirahat di hari Sabat untuk menikmati Allah. Tetapi ada pekerjaan yang boleh dilakukan untuk kemuliaan Allah. Ayo, masih ingat apa tadi? Ada pekerjaan kewajiban dan pekerjaan belas kasihan. Ingat ya. Nah, setelah mendengarkan hal itu, orang-orang Farisi sambil cemberut, lalu mereka pergi. Setelah itu, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke bait Allah untuk beribadah. Karena hari itu hari Sabat, hari Minggu. Yesus juga pergi ke gereja loh adik-adik. Yesus juga beribadah. Nah, di sana Yesus bertemu dengan seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Aduh, gak bisa dibuat apa-apa ini tanganku. Lagi-lagi orang Farisi itu lo tahu loh adik-adik, bahwa Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Ya, pasti Yesus itu akan menyembuhkan. Mereka berbisik-bisik. Mari kita lihat apakah Yesus akan menyembuhkan pada hari Sabat. Adik-adik dengar enggak mereka ngomong apa ya? Kak Puput kok enggak dengar ya? Adik-adik dengar enggak ya? Wow, tapi Tuhan itu tahu, Yesus itu tahu loh adik-adik, apa yang mereka bisik-bisik. Lalu Yesus berkata, jika kamu punya domba yang jatuh ke lubang di hari Sabat, tidakkah kamu akan menolongnya? Manusia itu loh lebih berharga daripada domba. Karena itu diperbolehkan untuk berbuat baik di hari Sabat. Maka seperti yang mereka duga, Yesus berjalan menuju orang yang lumpuh tangannya itu dan berkata, ulurkan tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya. Lalu tiba-tiba tangannya menjadi sehat. Wah, seperti tangan yang lain. Aku sembuh. Yeay! Wah, sembuh lah adik-adik. Orang Farisi mengetahui hal itu, mereka menjadi marah. Karena Yesus sudah menyembuhkan orang itu. Mereka itu menganggap bahwa Yesus sudah melanggar peraturan. Tetapi sebenarnya loh adik-adik, Yesus itu sedang mengajarkan kepada semua orang, kepada kamu, kepada kakak, kepada mama, kepada papa, kepada semua orang tentang cara yang benar. Apa adik-adik? Tentang cara yang benar untuk menghormati dan mentaati perintah yang keempat. Apa itu ya perintah yang keempat? Masih ingat enggak? Ya, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Meskipun hari Sabat adalah hari yang istimewa, Allah ingin melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi sesama pada hari Tuhan untuk apa adik-adik? Untuk kemuliaan nama Tuhan loh adik-adik. Tapi kita itu loh, sering ya kita itu berdosa, egois. Kita itu kurang mengasihi Allah dan sesama. Kita lebih mementingkan kenyamanan diri sendiri. Kita sering melakukan hal-hal yang seenak kita sendiri adik-adik. Aku mau begini, aku mau begitu, aku pingin ini, aku pingin itu.
Aku suka. Nah, kita seringkali tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi Tuhan, apalagi bagi sesama adik-adik. Sesungguhnya kita itu pantas loh dihukum, karena kita itu berdosa. Itu dosa loh adik-adik. Tapi kasih Allah yang besar, Dia memberikan Yesus pada kita. Yesus memiliki kasih yang besar adik-adik. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita loh adik-adik. Harusnya itu kan kita ya yang dosa kan ya, yang dihukum kan harusnya kita ya. Tapi enggak loh adik-adik, Yesus yang menggantikan hukuman dosa kita. Dan Yesus juga berjanji, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya pasti diampuni. Luar biasa. Lalu kita itu bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Wih! Nah sekarang, tahu enggak adik-adik, kita itu adalah anak-anak Allah. Sebab kenapa? Karena kita itu percaya kepada Yesus. Kita bisa loh datang kepada Yesus. Bagaimana datang kepada Yesus? Dengan berdoa. Kita bisa minta tolong pada Tuhan untuk kita dapat melakukan hal-hal yang baik bagi sesama, terlebih kepada Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kalian mengerti kan apa itu hari Sabat? Sekarang kita mulai mengingat lagi ya, apa itu hari Sabat? Apa ayo hari Sabat? Hari Sabat apa? Ya, benar. Hari Sabat adalah hari Minggu. Apalagi ya, hari Sabat, hari Minggu, apalagi ya? Oh ya, harinya Tuhan. Yeay, good, pinter. Apalagi ya? Hari Minggu adalah hari yang spesial bagi Allah. Yeay, bener. Hebat kalian. Wah, Tuhan mau loh adik-adik kita itu beristirahat dari pekerjaan yang sudah kita lakukan sepanjang minggu. Dan kita bisa menikmati Tuhan dengan cara yang khusus. Nah, seperti apa ya itu caranya? Kakak kasih tahu ya. Nah, yang pertama, kita bisa beribadah kepadanya dengan sukacita. Dengan hati yang sukacita adik-adik. Wah, karena apa? Karena Tuhan itu sangat baik. Karena sudah mengampuni dosa kita. Wow, kita jadi sukacita ya kan? Yang kedua, kita dapat memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Wah. Sekarang yang ketiga, kita dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bagi sesama adik-adik. Oke, hafal nggak ya? Ingat nggak ya? Nah, ya adik-adik, hari Minggu itu apa ya? Wah, hari Minggu itu waktunya kita beribadah kepada Tuhan, memikirkan tentang Tuhan, dan melakukan pekerjaan baik bagi sesama. Lagi ya, apa itu hari Minggu? Hari Minggu adalah hari untuk beribadah kepada Tuhan, memikirkan tentang Tuhan, dan melakukan pekerjaan baik bagi sesama. Nah, sekarang waktunya kita berdoa. Lagi ya, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami hari yang istimewa. Hari Minggu, hari Sabat, harinya Tuhan, di mana kami dapat menikmati Tuhan dan kami dapat beristirahat. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat beristirahat dan kami dapat memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Wah, seneng ya. Hari ini kita mau ayat hafalan dibantu sama keluarganya Alex dan Elis. Halo semuanya, ayo kita menghafalkan ayat hafalan bulan ini. Ayatnya di Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sekali lagi ya, bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita akan menghafalkan dalam bahasa Inggris ya. Psalm 62 verse 1. Truly my soul find rest in God. My salvation come from Him. Once again, truly my soul find rest in God. My salvation come from Him. Nah, sebelum berpisah, Kak Puput mau mengingatkan lagi untuk jangan lupa berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan cuci tangan, makan yang sehat. Oke? Sampai bertemu lagi. Dadah adik-adik.